Cadas, ganti nomor HP pakai nomor Amerika. Johnny G. Piring kena skakmat Fadlizon. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Memang dengan adanya teknologi internet seperti sekarang ini sangat memudahkan kehidupan sehari-hari. Seperti akses informasi begitu mudah didapat dan komunikasi jarak jauh semakin lancar. Termasuk banyak juga yang menemukan jodoh di medsos. Kenalan di Facebook, saling tukar nomor HP, ketemuan, cocok, lalu nikah. Bahkan dengan adanya internet, angka pengangguran jadi berkurang. Di zaman sekarang orang bisa mendapatkan uang dengan jadi YouTuber, berjualan online, jadi selebgram, dan lain-lain. Yang profesi itu tidak ada di zaman Siti Nurbaya dulu. Namun, yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, ujar Christina Joshua. Yang sempurna itu hanyalah lagu Andra and the Backbone. Lantas, apa kelemahan teknologi internet? Salah satunya adalah data pribadi atau data rahasia rentan bocor alias dibocorkan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya hacker tukang bocorin data tersebut bernama Bjorka, yang disebut membobol 1,3 miliar data registrasi SIM card, membocorkan surat rahasia dari BIN untuk Presiden Jokowi, serta membocorkan data beberapa pejabat negara. Termasuk data penghilangan nyawa Munir juga disebarkan. Hanya saja kalau diperhatikan, data yang disebarkan oleh Bjorka itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya dan tidak sepenuhnya baru. Ada juga data lama dan data yang sudah disebarluaskan di situs lain, seperti data BIN yang disebarkan tersebut ternyata hoax. Setelah saya cek dan kita verifikasi ternyata tidak bocor. Seluruh surat BIN itu dienkripsi, disandi, ujar Jubir BIN Wawan Purwanto. Jadi, semua surat-surat, apalagi itu ke presiden, itu dikripto. Yang bisa tahu itu ya yang tahu kriptonya. Kalau tidak ya, ndak bakalan tahu lanjutnya lagi. Di samping itu, semua surat keluar dari BIN maupun data dalam bentuk samaran. Lagian juga kalau diperhatikan data yang dibocorkan oleh Bjorka tersebut hanya catatan surat masuk. Tidak ada informasi penting yang bisa disampaikan. Dan yang lucu, data Luhut dikatakan Menko Marves itu belum vaksin booster. Sehingga Opung Luhut pun dibully oleh Kadron. Ternyata itu data lama alias tidak update. Karena berdasarkan penelusuran di website Peduli Lindungi, Luhut sudah divaksin dosis ketiga. Sementara data Mahfud yang dibocorkan sebelumnya juga sudah tersebar di Wikipedia. Jadi tidak ada yang baru. Kemudian yang tidak kalah lucunya si Bjorka ini ternyata mata duitan guys. Persis seperti Ahyudin pendiri ACT. Ia terbukti ia menjual data registrasi kartu SIM di Branch Forum. Jadi kalau ada yang mengagumi atau mengidolakan hacker rasa oposisi tersebut, agak lucu juga dan sudah bisa dipastikan pikirannya pendek. Karena bisa jadi datanya juga dijual ke orang yang tidak bertanggung jawab. Lantas siapa yang paling disorot soal kebocoran data ini? Siapa lagi kalau bukan Menkominfo Johnny G. Plate alias Johnny Piring, karena Plate itu kan artinya adalah piring ya. Kader Nasdem ini pun jadi bulan-bulanan netizen di Twitter, sampai ada yang mendesaknya untuk mundur segala dari kabinet Jokowi. Tidak hanya itu, Johnny Yes Papa juga diskakmat oleh kader Gerindra yang juga pendukung Donald Trump, Fadlizon. Diketahui Sekjen Nasdem itu ganti nomor pasca kasus peretasan yang dilakukan Bjorka ramai di medsos. Nomor yang dia pakai adalah nomor Amerika. Ini juga yang kemudian disindir oleh Fadlizon. Menurutnya, Johnny saja tidak peduli dengan keamanan nomor di Indonesia. Menkominfo saja saya lihat, kan saya ada nomornya, ganti nomor. Kalau tidak salah sekarang ganti nomor pakai nomor Amerika, malah +1 gitu. Ujar anak buah Prabowo itu seperti tanpa bersalah. Dan artinya tidak ada yang percaya juga kalau kita pakai +62 kan? Ini kalau Kominfo saja pakai nomor Amerika, bagaimana rakyat? Lanjutnya lagi, cadas. Fadli pun menyinggung mestinya Kominfo bertanggung jawab terhadap kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka.
hingga ia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Biorka itu mempermalukan Indonesia sebagai negara. Anggota Komisi 1 DPR tersebut pun menuding apa yang terjadi saat ini, data negara bocor, merupakan kelemahan Kominfo yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawasi data pribadi masyarakat. Untuk kali ini Fadlizon benar, karena kalau diperhatikan kualitas Joni Piring gak ada bedanya dengan Menkominfo zaman SBY dulu, Tifatul Sembiring. Cuma bedanya dia gak pernah ketahuan follow akun porn seperti yang pernah dilakukan oleh kader PKS tersebut. Dan sebagai penutup, Johnny Yes Papa juga bakal jadi pendukung Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda? Jokowi mengingatkan kepada relawan Projo untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan politik jelang Pilpres 2024 mendatang. Karena kita harus fokus dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Yang ketiga, urusan politik, ojo kesusu sih. Meskipun mungkin jadi Projo dukung Ganjar, Prabowo, atau AHY, atau siapa? Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Beberapa waktu belakangan Projo sedang menjadi pusat perhatian. Relawan pendukung Presiden Jokowi ini menarik atensi terutama setelah dalam sebuah acaranya Presiden Jokowi yang hadir saat itu memberikan kode ojo ke susu, dan mungkin yang didukung ada di sini terkait dengan soal dukungan pencapresan. Padahal ada Ganjar Pranowo juga di acara tersebut. Kemudian Projo semakin mendapat perhatian ketika ketua umumnya masih berbicara tentang Jokowi 3 periode. Pilpres 2024 memang menarik. Selain tidak ada petahana, nama yang digadang akan maju juga banyak. Nama-nama tersebut sudah jamak disebut bahkan dari jauh-jauh hari. Kemudian kemungkinan akan munculnya kuda hitam juga agaknya kecil. Betul, semua dikarenakan secara nasional tidak ada nama kepala daerah, menteri maupun di sektor lainnya yang punya tanda-tanda bisa menghadirkan terobosan. Tidak ada yang bisa dianggap menawarkan diri sebagai sosok pembaharu. Ringkasnya, tidak ada yang seperti Jokowi di 2014 lalu. Memang pola kemunculan calon pemimpin tidak akan sama. Bisa saja calon pemimpin itu akan menyesuaikan dengan masanya, dengan kondisinya, dan agaknya itulah yang akan terjadi di 2024 nanti. Projo sebagai kelompok relawan pendukung Pak Jokowi yang sudah terbukti kontribusinya sepertinya akan kembali memainkan peran penting sebagai kekuatan yang bergerak di luar jalur politik tradisional, yaitu partai politik dan underbaunya. Kelompok relawan akan menjadi salah satu penentu kemenangan. Kemudian dalam Projo sendiri nampaknya masih banyak dinamika, banyak nama yang bisa didukungnya. Walaupun sesuai dengan namanya, pada akhirnya nampaknya akan mengikuti pilihan yang akan